Tantangan yang terbesar yang menurut saya adalah merubah perilaku. Ya dulu yang sebelumnya sumber mata air itu menjadi tempat paling pemali. Shared watersheds connect communities across borders. Across the island of Timor, Indonesia and Timor-Leste are working together to build resilient watersheds through community-led action. Ketergantungan kepada bahan kimianya cukup tinggi. Kekhawatiran kami itu bisa mencemari sumber-sumber air. Dalam persiapan lahan seperti sekarang ini, masyarakat sering menggunakan obat-obat kimia karena rumput semuanya yang ada itu semua sudah mati sampai di akarnya, makanya tanah itu erosi. Kami merasa kami bertani ini sudah cukup, tapi untuk menjaga lingkungan saya rasa tidak seutuhnya kami jaga. Kalau di masa sekarang kami merasa untung karena hasilnya kami akan dapat hari ini, tapi kami tidak memikirkan tentang keberlanjutan hidup yang akan datang untuk anak cucu kami. Ketika melihat orang menebang pohon itu, pikirnya itu tidak akan terjadi masalah. Tapi ternyata yang masalahnya itu datang saat musim hujan. Terjadi masalahnya banjir, longsor yang mengakibatkan lahan pertanian habis. Sistem perkebunan itu tebas bakar, berpindah-pindah lahan, jadi sering terjadinya longsor pada musim hujan. Mungkin karena ada di bagian atas tuh banyak sudah hutan-hutan tuh untuk meresap air itu kurang, sehingga air itu kalau musim hujan langsung semuanya turun ke sini dan itu terjadi banjir. Kalau musim panas seperti ini airnya kurang. Tata kelola das ini perlu dikaji, perlu dilaksanakan baik kegiatan yang bersifat nyata maupun yang bersifat menyadarkan masyarakat sekitar lingkungan das. Wilayah das ini kan dia bersentuhan langsung dengan negara Timor-Leste. Jadi kalau terlalu dekat dengan negara tetangga juga, konflik-konflik itu kita takuti. Ecological awareness, sustainable livelihoods, community resilience, and peace building cannot be achieved when solutions from the community are not heard. Untuk melawan tantangan itu yang diharapkan kita supaya ada kerjasama untuk kita buat aturan. Kalau kebiasaan kita hanya kalau omong tanpa sesuatu aturan yang pasti, terkadang itu juga banyak masyarakat yang bisa mau melawan atau sedikit mau mengganggu. Tapi kalau ketika ada aturan yang begitu tegas dari pemimpin yang memang begitu tegas, masyarakat juga merasa segar. Secara aturan kita sudah buat, tetapi kami perlu bekerja sama lagi dengan desa yang lain karena berbicara das itu ada hulu, tengah, dan hilir. Yang menjadi khawatir di sini adalah kita berbatasan dengan Timor-Leste. Jadi boleh kita melakukan aturan di sini, tetapi kalau di Timor-Leste-nya tidak membuat aturan itu sama saja. Artinya yang kita jaga ini sepertinya sia-sia. Sementara kita persiapan untuk bagaimana kita duduk bersama dengan para tua adat, tokoh adat, kemudian dari tokoh agama kita berkolaborasi untuk mengeluarkan satu semacam peraturan desa supaya menjadi satu sanksi apabila masih ada ulah masyarakat yang melakukan penebangan di sekitar sumber mata air atau hutan-hutan adat maupun hutan lindung. Transboundary watersheds management needs collaborative action for multi-stakeholders. Masyarakat ini sebenarnya adalah aktor lapangan, di mana mereka yang seharusnya menjadi ujung tombak terhadap segala hal, bukan yang terhadap bencana saja. Seperti kita ketahui bahwa untuk das Talaoloes, 73%-nya itu justru ada di Timor-Leste, sedangkan 27%-nya itu yang ada di Indonesia.
Nah, ini kerjasama lintas negara ini yang menjadi kunci penting. Dengan adanya kelompok kerja ini, semoga kita bisa memiliki satu SOP, satu tata kerja yang sama, sehingga kita melakukan apa, mereka melakukan apa dengan sistem yang sama agar hasilnya itu bisa kita capai secara baik. Kita memang berharap bahwa Pokja ini menjadi saluran koordinasi baik antara berbagai pihak yang berkepentingan, tapi terutama antara masyarakat dengan berbagai pihak. Pokja itu punya kemampuan untuk mendrive, terutama misalnya perencanaan daerah. Ini saya ambil contoh paling sederhana, perencanaan daerah. Itu Pokja punya kemampuan itu. Nah, keberadaan proyek Tiwa ini dengan Pokja ada dan ada GTK di tingkat lapangan, kita harapkan ini bisa menjadi jembatan antara pemerintah melalui Pokja, ada masyarakat lewat GTK untuk bagaimana bersama-sama kita semakin masuk. Sebetulnya pekerjaan mengelola gas ini sekali lagi adalah merupakan kerja kolaboratif. Kuncinya pada apa? Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas program kegiatan anggaran sampai dengan peran-peran pihak. Dan paling utama adalah komitmen dari pihak untuk melakukan intervensi sesuai dengan peranan dan potensi yang dimiliki oleh para pihak itu. How can we replicate and scale community-led action across transboundary watersheds?